Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Pak Wahyu. Usianya sudah menginjak 45 tahun. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Yaya, seorang perempuan sabar dan lembut, serta keempat anak mereka yang masih sekolah. Kehidupan keluarga itu bisa dibilang sederhana. Mereka hanya mengandalkan warung kecil di depan rumah yang menjual lontong tahu setiap pagi. Bu Yaya sudah sibuk menyiapkan bumbu kacang, gorengan tahu, lontong, dan pelengkap lainnya. Sementara Pak Wahyu yang bertugas menjaga warung, melayani pembeli sambi, kadang-kadang bercanda dengan pelanggan setia. Meski tidak banyak untung, tapi cukup untuk sekadar makan sehari-hari dan membiayai sekolah anak-anak. Namun, semua itu berubah ketika Pak Gino, seorang pendatang baru, membuka warung serupa tak jauh dari sana. Pak Gino menjual lontong tahu juga, tapi dengan tambahan menu tahu campur dan lontong kikil yang lebih menarik. Tak hanya itu, tempat makannya juga lebih luas, lebih bersih, dan punya kursi serta meja panjang yang membuat pelanggan lebih nyaman hari demi hari. Warung Pak Gino semakin ramai. Banyak orang yang sebelumnya pelanggan Pak Wahyu, kini beralih ke warung baru itu. Suasana yang dulu selalu ramai di depan rumah Pak Wahyu, kini berubah sepi. Ya, sabar ya, rezeki kan sudah diatur Gusti Allah. Mungkin memang bukan jodoh kita kalau harus ramai terus, ucap Bu Yaya dengan suara lembut, mencoba menenangkan suaminya. Tapi bagi Pak Wahyu, kata-kata itu sulit diterima. Ia hanya duduk termenung di kursi kayu warung yang makin hari makin jarang didatangi pembeli. Pandangannya kosong, pikirannya bercampur antara marah, iri, dan putus asa. Melihat wajah anak kenannya yang butuh biaya sekolah, melihat istrinya yang semakin lelah bekerja, membuat dadanya semakin sesak di soti tulah. Mulai muncul bisikan-bisikan gelap dalam hati Pak Wahyu. Bisikan yang mengatakan bahwa ada jalan pintas untuk memperbaiki hidupnya. Jalan yang tidak membutuhkan kerja keras, tapi bisa memberikan kekayaan dengan cepat. Malam itu, setelah menutup warung, Pak Wahyu duduk di beranda rumahnya. Udara malam terasa dingin. Suara jangkrik terdengar bersahutan. Ia merokok sambil menatap langit yang gelap. Di kepalanya, bayangan warung Pak Gino yang selalu ramai membuat hatinya terbakar iri. Kalau begini terus aku bisa hilang, gumamnya lirih. Ia tidak sadar, langkah hidupnya sebentar lagi akan masuk ke jalan yang penuh kegelapan. Jalan yang akan menyeret bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya ke dalam kesengsaraan yang mengerikan. Sejak warung Pak Gino buka, kehidupan Pak Wahyu dan Bu Yaya mulai goyah. Jika dulu warung lontong tahu mereka selalu ramai, kini hanya ada 1-2 pembeli yang datang. Kadang sehari hanya cukup untuk menutup modal, bahkan sering rugi. Pak Wahyu sering duduk termenung di kursi kayu tua warungnya. Ia menatap jalanan yang sepi. Hanya sesekali ada orang lewat tanpa singgah. Di kejauhan, ia bisa melihat warung Pak Gino yang selalu ramai pembeli. Suara orang tertawa piring beradu, dan aroma masakan dari sana membuat hatinya semakin panas. Kenapa harus ada dia di sini? Gerutu Pak Wahyu sambil mengepalkan tangannya. Bu Yaya, yang saat itu sedang merapikan piring, hanya bisa menatap suaminya dengan wajah prihatin. Ya, sudahlah, kita jalani saja. Rezeki kan sudah ada yang ngatur, jangan iri begitu, ucapnya dengan sabar. Namun, bagi Pak Wahyu kata-kata itu hanya seperti angin lalu. Ia merasa Tuhan tidak adil. Mengapa warung mereka yang sudah lama berdiri harus kalah dengan pendatang baru? Mengapa hidupnya harus sesulit ini? Hari-hari berikutnya semakin berat. Anak-anak mereka mulai mengeluh karena uang jajan berkurang. Tagihan sekolah menumpuk, dan kebutuhan dapur kadang tak terpenuhi. Setiap malam, Bu Yaya sering menangis diam-diam di dapur, takut terlihat oleh suaminya. Pak Wahyu semakin larut dalam amarah dan iri. Ia mulai jarang tersenyum. Wajahnya murung, matanya sayu seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Suatu malam, ketika sedang nongkrong di warung kopi dekat pasar, ia mendengar obrolan beberapa orang tua desa. Mereka membicarakan seorang dukun terkenal di daerah seberang, yang katanya bisa membantu orang yang kesusahan ekonomi dengan jalan pesugihan. Katanya, kalau punya tuyul, uang bakal ngalir terus, tinggal ngasih makan aja tiap malam Jumat Kliwon.
bisik seorang pria parubaya. Ah, itu berbahaya. Tuyul, bukan mainan. Kalau salah urus, bisa celaka sekeluarga. Sahut yang lain. Telinga Pak Wahyu langsung menangkap pembicaraan itu. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya bercampur antara takut dan penasaran. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai, tapi di kepalanya sudah ada bayangan tentang tuyul yang bisa memberinya kekayaan dengan cepat di rumah. Ia termenung di depan warung yang sudah ditutup. Bu Yaya menghampirinya dengan tatapan lelah. Ya, kamu kenapa akhir-akhir ini murung terus? Jangan terlalu dipikirkan. Kalau rezeki kita sedikit, ya kita syukuri saja. Pak Wahyu menoleh ke arah istrinya. Wajahnya keras, suaranya berat. Syukur. Kalau anak-anak lapar, kalau sekolah mereka nggak bisa dibayar, apa kamu masih bisa bilang syukur? Bu Yaya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu suaminya sedang tertekan, tapi tak menyangka kata-katanya bisa sekeras itu. Malam itu, Pak Wahyu tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring sambil menatap langit-langit rumah yang kusam. Suara jangkrik di luar terdengar begitu jelas, seakan mengejek keadaannya. Dalam hati, ia mulai mantap kalau ada jalan pintas untuk keluar dari kesengsaraan ini. Ia akan mengambilnya. Dan dengan tekad itu, Pak Wahyu sudah menapakkan satu kakinya ke arah jalan gelap yang kelak akan menghancurkan hidupnya. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan. Setelah beberapa hari memikirkannya, akhirnya Pak Wahyu nekat mendatangi dukun terkenal yang sering dibicarakan orang-orang di warung kopi lokasinya, jauh di desa lain. Melewati jalan setapak yang sepi dan dipenuhi pohon bambu yang meliuk tertiup angin. Konon, rumah dukun itu hanya buka untuk tamu tertentu, dan siapapun yang datang tanpa niat kuat akan tersesat di jalan. Tapi malam itu, langkah Pak Wahyu terasa begitu mantap. Ia seperti dituntun oleh rasa putus asa dan iri yang sudah menumpuk di dadanya. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia melihat rumah tua yang berdiri di tengah pekarangan luas. Atapnya ditumbuhi lumut, dindingnya sudah kusam, dan di depannya ada tungku dengan bara api yang masih menyala. Bau kemenyan begitu pekat menusuk hidungnya. "Selamat malam, saya mencari Mbah Sastro." Suara Pak Wahyu terdengar ragu. Pintu rumah itu berderi terbuka sendiri. Dari dalam, muncul sosok lelaki tua berambut putih panjang. Matanya tajam berkilat, kulitnya keriput tapi auranya membuat bulu kuduk berdiri. Dialah Mbah Sastro, dukun yang terkenal sebagai penyedia pesugihan. "Wahyu, aku sudah menunggumu." Suara dukun itu berat dan serak, seakan tahu siapa yang datang tanpa harus bertanya. Pak Wahyu tertegun, jantungnya berdetak lebih cepat. "MBA saya butuh pertolongan. Warung saya sepi, hutang banyak, anak-anak butuh biaya sekolah. Saya ingin kaya, Mbah." Mbah Sastro tersenyum tipis. Senyuman yang lebih mirip seringai menyeramkan. Ia mempersilakan Pak Wahyu masuk. Di dalam rumah, suasananya lebih mencekam. Banyak patung kecil dengan wajah aneh. Kain kafan tergantung di pojok ruangan, serta kendi berisi cairan merah yang entah apa isinya. "Kalau kau mau kaya cepat, ada syaratnya. Tidak ada yang gratis. Dunia gaib butuh tumbal," kata Mbah Sastro sambil menyalakan kemenyan. Pak Wahyu menelan ludah. Wajahnya tegang. "Tumbal? Apa maksudnya, Mbah?" Dukun itu tidak menjawab langsung. Ia mengambil seekor ayam hitam, memotongnya, lalu darahnya ditampung dalam mangkuk. Bau amis bercampur kemenyan memenuhi ruangan. Dengan suara berat, ia melanjutkan. "Tuyul, itulah yang bisa membuatmu kaya. Tuyul akan bekerja mencuri uang dari orang lain, membawa pulang setiap malam. Tapi, tuyul harus diberi makan setelah bekerja. Kadang diberi susu, kadang diberi darah. Terutama pada malam Jumat Kliwon, ia harus benar-benar dipuaskan. Kalau tidak, ia akan mengamuk, bahkan memakan tuannya sendiri." Pak Wahyu menggigil mendengarnya. Tapi bayangan kekayaan yang melimpah membuatnya mengabaikan rasa takut. Berapa yang harus saya bayar, Mbah?" Mbah Sastro tertawa pelan. "Harga satu tuyul tidak murah. Kau harus menyerahkan uang tabunganmu, emas, atau apapun yang berharga. Tapi setelah itu, hidupmu akan berubah. Kau tidak akan kekurangan lagi." Dengan tangan gemetar, Pak Wahyu menyerahkan sejumlah uang dan perhiasan simpanan Bu Yaya yang diam-diam ia bawa. Mbah Sastro kemudian menggelar ritual. Api lilin berkedip, bayangan menari di dinding, dan suara mantra meliang-liang di udara. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok kecil berwujud anak dengan kepala botak. Matanya merah menyala, kulitnya pucat kehijauan, dan giginya tajam. Ia menatap Pak Wahyu sambil terkekeh pelan. Suara tawanya membuat bulu kuduk berdiri.
inilah tuyulmu. Mulai malam ini, dia akan bekerja untukmu. Tapi ingat, jangan sekalipun kau abaikan kebutuhannya, kata Mbah Sastro tegas. Pak Wahyu menatap sosok kecil itu dengan campuran ngeri dan lega. Dalam hatinya, ia tahu jalan yang dipilihnya bukan jalan biasa. Tapi ia sudah terlanjur terikat dalam perjanjian gelap yang tak bisa dibatalkan malam itu. Ia pulang dengan langkah berat, diikuti sosok kecil yang hanya bisa ia lihat. Warung lontong tahu hanyalah kedok. Mulai saat itu, kekayaan keluarga Wahyu akan mengalir dari tangan makhluk gaib yang kelaparan. Malam pertama setelah perjanjian itu, suasana rumah Pak Wahyu terasa berbeda. Angin malam berhembus lebih dingin, dan suara binatang malam seperti jangkrik serta kodok terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Pak Wahyu duduk gelisah di ruang tamu. Sementara istrinya, Bu Yaya, sudah tertidur di kamar tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di sudut ruangan, sesosok makhluk kecil berwujud anak-anak dengan kepala botak berdiri menatapnya. Matanya merah menyala, tubuhnya pucat, dan giginya runcing. Dialah tuyul yang baru saja didapatkan dari Mbah Sastro. Senyumannya membuat darah Pak Wahyu berdesir dingin, tanpa berkata-kata. Tuyul itu berlari keluar rumah dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata manusia. Pak Wahyu hanya bisa duduk, jantungnya berdetak kencang. Malam itu terasa begitu panjang. Sekitar tengah malam, terdengar suara pintu berderit. Tuyul itu kembali. Kali ini membawa segepok uang lusuh, penuh dengan aroma aneh yang menyengat. Pak Wahyu menatap uang itu dengan mata terbelalak. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada penghasilan sehari berjualan lontong tahu. Tangannya gemetar saat menyentuh lemboren-lemboren uang itu. Hatinya diliputi rasa senang bercampur takut. Tuyul itu terkekeh pelan, lalu menatap Pak Wahyu dengan tatapan lapar, seakan mengingatkan janji yang harus ditunaikan. Dengan perasaan ragu, Pak Wahyu membawa sebotol susu yang sudah ia siapkan. Ia menuangkannya ke dalam mangkuk kecil, lalu meletakkannya di lantai. Tuyul itu mendekat, duduk jongkok, lalu meminum susu itu sambil menatap Pak Wahyu. Suara isapannya membuat bulu kuduk berdiri. Sejak malam itu, rutinitas baru pun dimulai. Setiap malam Tuyul keluar rumah, lalu kembali membawa uang. Kadang uang kertas, kadang perhiasan kecil, bahkan sekali waktu membawa kalung emas yang entah dari mana asalnya. Pak Wahyu tak pernah bertanya. Ia hanya tahu semua itu membuat keluarganya tiba-tiba kaya mendadak. Siang harinya, warung lontong tahu tetap buka seperti biasa. Namun sebenarnya warung itu hanyalah kedok. Meski pembeli makin sedikit, keluarga Pak Wahyu tidak lagi kesusahan. Mereka mulai merenovasi rumah, membeli barang-barang baru. Bahkan anak-anaknya mulai bisa jajan lebih banyak. Alhamdulillah ya, sekarang rezeki kita lancar. Mungkin doa kita dijawab, kata Bu Yaya polos. Tanpa mengetahui rahasia gelap di balik perubahan itu, Pak Wahyu hanya mengangguk sambil tersenyum kaku. Ia tidak berani menceritakan yang sebenarnya. Takut istrinya tidak kuat menerima kenyataan. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada hal-hal yang mulai terasa ganjil. Setiap malam Jumat Kliwon, tuyul itu tidak hanya meminta susu, tapi juga disusui layaknya bayi. Pak Wahyu kebingungan, hingga akhirnya terpaksa melibatkan Bu Yaya tanpa menjelaskan sepenuhnya apa yang terjadi. Awalnya Bu Yaya hanya merasa aneh, tubuhnya sering lemas setiap kali bangun pagi. Ia mengira hanya kelelahan bekerja. Padahal, diam-diam, energi hidupnya mulai terkuras sedikit demi sedikit oleh makhluk kecil itu. Pak Wahyu pura-pura tidak tahu. Ia terlalu buta oleh nafsu kekayaan. Yang penting, uang selalu datang, anak-anak bisa sekolah, dan hidup mereka tampak makmur di mata orang lain. Ia tidak sadar. Setiap langkah yang ia ambil semakin menyeret keluarganya ke jurang yang gelap dan penuh teror. Dan seiring berjalannya waktu, bisikan-bisikan aneh mulai terdengar di malam hari. Terkadang terdengar suara tawa anak kecil di sudut rumah. Terkadang ada suara tangisan lirih di dekat dapur. Pak Wahyu hanya menutup telinga dan berpura-pura tidak mendengarnya. Ia tidak sadar, semua itu hanyalah awal dari bencana besar yang menunggu keluarganya. Hari-hari berlalu. Warung lontong tahu milik Pak Wahyu tetap sepi. Hanya beberapa orang pembeli yang singgah, itu pun tidak setiap hari. Namun anehnya, keluarga Pak Wahyu justru terlihat semakin makmur. Rumah mereka yang dulu sederhana, kini direnovasi besar-besaran. Atapnya diganti genteng baru, dindingnya dicat terang. Bahkan ada motor baru yang sering diparkir di depan rumah. Tetangga mulai berbisik-bisik, aku heran, warungnya kan jarang laku. Kok bisa ya hidup mereka sekarang enak begitu? Kata seorang ibu sambil menumbuk cabai di dapur. Iya, aku juga mikir. Wong aku sering lewat, sepi terus warungnya. Tapi lihat tuh, anak-anaknya tiap hari jajan besar, timpal yang lain. Gosip itu menyebar dari mulut ke mulut. Awalnya hanya rasa penasaran biasa, tapi lama-lama menjadi kecurigaan.
Beberapa tetangga juga mulai mendengar hal-hal aneh. Konon, ada yang pernah melewati rumah Pak Wahyu saat larut malam. Dari dalam terdengar suara anak kecil berlari-larian, disertai tawa cekikikan. Padahal semua orang tahu, anak-anak Pak Wahyu sudah tidur. Aku dengar sendiri loh semalam. Ada suara anak kecil ketawa-ketawa, tapi pas aku intip, rumahnya gelap. Hi, merinding aku, ujar seorang pemuda kepada temannya. Kecurigaan semakin kuat ketika beberapa warga kehilangan uang secara misterius. Ada yang menaruh uang di dompet, tiba-tiba hilang separuh. Ada pula yang kehilangan perhiasan emas, padahal rumahnya terkunci rapat. Anehnya, setiap kali ada yang kehilangan, keluarga Pak Wahyu justru terlihat makin kaya. Pak Gino, sang pesaing, juga ikut memperhatikan. Warungnya memang selalu ramai, tapi ia tidak bisa menahan rasa curiga melihat perubahan tetangganya itu. Warung sepi, tapi kok bisa belanja barang-barang mahal? Jangan, gumamnya dalam hati. Sementara itu, di dalam rumah, Bu Yaya mulai sering merasa lelah. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat. Setiap bangun tidur ia seperti kehabisan tenaga. Kadang ia juga mendengar suara aneh di dapur, seperti suara tangisan bayi yang lirih. Saat ia mencari sumber suara itu, tidak ada apa-apa. Suatu malam, seorang tetangga yang penasaran mencoba mengintip dari jendela. Ia terkejut bukan main ketika melihat Bu Yaya duduk di lantai, memeluk sesuatu yang kecil. Samar-samar terlihat seperti anak kecil botak. Tangannya gemetar, wajahnya seperti dipaksa melakukan sesuatu. Tetangga itu segera berlari pulang, wajahnya pucat pasi. Keesokan harinya ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa orang. Meski dengan suara berbisik, "Demi Gusti, aku lihat sendiri." Bu Yaya kayak lagi menyusui, tapi bukan bayi. Bentuknya aneh. Aku langsung lari, nggak berani lihat lagi. Sejak kabar itu tersebar, suasana desa menjadi mencekam. Orang-orang tidak lagi sekadar curiga, mereka mulai takut. Rumah Pak Wahyu dianggap menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Namun tidak ada yang berani menegur langsung. Semua orang memilih diam, hanya berbisik di belakang. Mereka tahu, berurusan dengan pesugihan bukan hal main-main. Salah sedikit saja bisa berakibat celaka. Di sisi lain, tuyul semakin rakus. Setiap malam ia menuntut jatah. Setiap Jumat Kliwon ia meminta lebih. Pak Wahyu semakin tertekan, tapi juga semakin tenggelam dalam nafsu kekayaan. Ia pura-pura tidak peduli dengan pandangan sinis tetangga yang tidak ia sadari. Lingkaran kegelapan itu semakin rapat menjerat keluarganya. Setiap malam, suara-suara aneh di rumah makin jelas terdengar. Tawa kecil, langkah kaki berlari, hingga suara tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan semua tetangga tahu, keluarga itu sedang menyimpan rahasia kelam yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi bencana. Semakin hari, gosip tentang keluarga Pak Wahyu semakin liar. Orang-orang di desa mulai merasa yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Suara-suara aneh yang terdengar setiap malam, perubahan ekonomi yang tidak masuk akal, hingga tubuh Bu Yaya yang makin kurus membuat tanda tanya besar di kepala banyak orang. Puncaknya terjadi pada sebuah malam Jumat Kliwon. Langit tampak pekat, angin bertiup kencang, dan suara anjing menggonggong tanpa henti. Seorang pemuda desa bernama Rudi yang penasaran memberanikan diri mengintip rumah Pak Wahyu dari celah pagar bambu. Rudi awalnya hanya ingin memastikan apakah benar gosip tentang suara anak kecil itu nyata. Tapi apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Dari balik jendela, ia melihat Bu Yaya duduk di lantai ruang tengah. Wajahnya pucat pasi. Di pangkuannya, ada sosok kecil menyeramkan botak. Matanya merah menyala, kulitnya pucat kehijauan. Sosok itu menempel di tubuh Bu Yaya seolah sedang menyusu. Rudi menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia berlari pulang secepat mungkin. Keesokan harinya, cerita itu langsung tersebar di seluruh desa. "Aku lihat dengan mataku sendiri." Itu bukan anak kecil biasa. Matanya merah, giginya tajam. "Bu Yaya, dia dipaksa memberi makan makhluk itu," seru Rudi kepada beberapa tetangga. Warga geger. Desas-desus yang selama ini hanya dugaan, kini dianggap bener-bener nyata. Sejak hari itu, pandangan tetangga terhadap keluarga Pak Wahyu semakin berubah. Tidak ada lagi yang mau dekat. Anak-anaknya dijauhi teman sebaya, dagangan di warung makin ditinggalkan. Bahkan, ada beberapa orang yang berani berbisik ketika lewat di depan rumah mereka. Itu rumah angker, ada tuyul di dalamnya. Pak Gino, yang sejak awal curiga, kini semakin yakin. Ia bercerita pada beberapa warga lain bahwa uang mereka yang hilang mungkin ada hubungannya dengan tuyul milik Pak Wahyu. Kalau tidak, mana mungkin orang yang warungnya sepi bisa terus hidup mewah begitu, katanya penuh amarah. Di dalam rumah,
Buyaya semakin menderita. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, rambutnya rontok. Ia sering menangis di malam hari, merasa hidupnya perlahan habis. Tapi ia tidak pernah berani menentang suaminya. Pak Wahyu hanya semakin dingin, matanya penuh ambisi. Ini semua demi masa depan kita, Yaya. Demi anak-anak. Kau harus kuat, ucap Pak Wahyu suatu malam ketika melihat istrinya kelelahan. Namun di hati kecilnya, Buyaya tahu suaminya sudah berubah. Bukan lagi pria sederhana yang dulu ia cintai, melainkan seseorang yang rela menukar apapun demi harta. Sementara itu, Tuyul semakin rakus. Tidak hanya membawa uang dalam jumlah besar. Ia juga sering terdengar berlari-larian di dalam rumah meski tidak ada yang melihat langsung. Malam-malam mereka dipenuhi suara tangis dan tawa anak kecil yang tidak pernah berhenti. Warga desa kini benar-benar yakin rahasia keluarga itu sudah terkuak. Tapi tidak ada yang berani berhadapan langsung. Mereka tahu berurusan dengan pesugihan bukan hal yang mudah. Salah sedikit saja bisa membawa celaka bagi siapapun yang ikut campur. Namun, satu hal jelas, rahasia gelap itu tidak bisa terus ditutupi. Dan semakin lama, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Sejak rahasia tentang tuyul itu menyebar di desa, hidup keluarga Pak Wahyu semakin berat. Bukan hanya karena tatapan sinis dan cibiran orang-orang, tapi juga karena kondisi Buyaya yang semakin memburuk. Tubuhnya kian kurus, tulangnya menonjol, wajahnya pucat seperti orang yang kehabisan darah. Setiap malam, setelah tuyul itu kembali membawa uang, Buyaya selalu dipaksa memberi makan. Awalnya ia hanya merasa lelah, tapi lama-lama tubuhnya benar-benar seperti disedot tenaganya. Bangun pagi, ia sudah tidak sanggup berdiri lama. Tangannya gemetar, napasnya terengah-engah. Ya, aku sudah tidak kuat. Badanku rasanya kosong. Tolong hentikan semua ini, rintih Buyaya dengan suara serak suatu malam. Pak Wahyu terdiam. Dalam hatinya, ia tahu istrinya semakin tersiksa. Tapi ketamakan sudah menutupi akalnya. Ia menatap istrinya dengan mata dingin. Kalau kita berhenti sekarang, semua akan hilang, Yaya. Kita kembali miskin. Anak-anak tidak bisa sekolah. Apa kamu tega? Air mata Buyaya menetes. Ia merasa seperti terjebak. Ia tidak bisa melawan keputusan suaminya. Hari-hari berikutnya, penyakit aneh Buyaya semakin parah. Kadang-kadang, tetangga mendengar suara jeritanya di malam hari. Seolah-olah ada yang menghisap seluruh tenaganya. Anak-anaknya ketakutan, sering menangis melihat ibunya terbaring lemas tak berdaya. Warga desa makin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka sering bergumam, kasihan Buyaya. Sepertinya dia yang jadi tumbal. Sampai akhirnya suatu malam Jumat Kliwon, malapetaka itu benar-benar datang. Malam itu, tuyul kembali dari perburuan dengan membawa banyak uang. Seperti biasa, ia menuntut diberi makan. Buyaya yang sudah sangat lemah dipaksa oleh Pak Wahyu untuk memenuhi kebutuhan makhluk kecil itu. Dengan mata penuh ketakutan, ia hanya bisa pasrah. Namun, kali ini berbeda. Tubuh Buyaya bergetar hebat. Matanya terbelalak, bibirnya membiru. Ia mengerang kesakitan, lalu ambruk ke lantai dengan tubuh kaku. Darah segar keluar dari mulutnya. "Yaya! Yaya!" teriak Pak Wahyu panik. Ia mengguncang tubuh istrinya, tapi Buyaya sudah tidak bergerak lagi. Matanya terbuka lebar. Tatapannya kosong, wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Anak-anak menjerit histeris, menangis melihat ibunya terbujur kaku. Namun yang paling menakutkan, tuyul itu tidak berhenti. Ia menatap tubuh Buyaya, tertawa cekikikan, lalu menghilang ke kegelapan. Kematian Buyaya membuat suasana rumah itu semakin mencekam. Bau kemenyan bercampur amis darah memenuhi udara. Pak Wahyu terduduk lemas. Air matanya jatuh, tapi di balik itu ada rasa takut yang lebih besar. Siapa yang sekarang akan memberi makan tuyul itu? Warga desa keesokan harinya mendengar kabar kematian Buyaya. Mereka berdatangan, tapi banyak yang hanya berani melihat dari jauh. Semua orang tahu, ini bukan kematian biasa. Tubuh Buyaya terlalu mengenaskan, seakan tenaganya disedot habis oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sejak saat itu, keluarga Pak Wahyu benar-benar berada di ambang kehancuran. Tuyul yang lapar tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan tanpa Buyaya, tak ada lagi yang bisa memenuhi kebutuhannya. Malapetaka baru saja dimulai. Sejak meninggalnya Buyaya, rumah Pak Wahyu tidak pernah lagi terasa sama. Suasana yang dulu ramai oleh tawa anak-anak, kini berubah menjadi mencekam. Tangisan duka masih terdengar. Namun ada yang lebih menyeramkan daripada itu. Tuyul yang lapar, malam-malam setelah kematian Buyaya. Pak Wahyu berusaha mengabaikan ritual memberi makan tuyul. Ia mencoba menenangkan diri dengan keyakinan, mungkin cukup dengan uang dan dupa saja. Namun, tuyul itu bukan makhluk biasa. Ia haus, lapar, dan terbiasa mendapatkan asupan dari Buyaya. Malam pertama setelah Buyaya tiada,
Tuyul itu muncul di kamar. Suaranya kecil, tapi nyaring, seperti anak kecil merengek. "Wahalapa, aku lapa." Pak Wahyu tersentak dari tidurnya. Ia menoleh, dan di sudut kamar, sosok kecil berkepala botak dengan mata hitam pekat sedang berdiri. Tangannya mungil, tapi jarinya panjang seperti cakar. Tubuhnya kurus, kotor, dan berbau anyir. "Aku tidak punya lagi. Ibumu sudah tidak ada." Suara Pak Wahyu bergetar, mencoba menenangkan makhluk itu. Tuyul itu meringis, lalu tertawa cekikikan. Suaranya menusuk telinga. Tiba-tiba ia melompat ke arah anak-anak yang tidur berjejer. Dengan sigap, Pak Wahyu menubruk makhluk itu, memeluknya, memaksa dirinya untuk tidak melepaskan. Tuyul itu menggeliat, mencakar, hingga dada Pak Wahyu tergores luka panjang. "Kalau tidak ada dia, kau yang harus menggantikan," bisik tuyul itu dengan suara menyeramkan. Sebelum menghilang ke kegelapan, malam itu Pak Wahyu tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap kosong. Anak-anaknya ketakutan, tidak berani keluar kamar. Mereka mendengar suara langkah kecil berlarian di atap rumah, suara cekikikan yang entah dari mana, dan pintu-pintu yang berderit terbuka sendiri. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering muncul. Uang di warung masih terus bertambah, tapi selalu ada darah segar menetes dari lembaran-lembaran itu. Beberapa kali, pelanggan yang datang ke warung lontong tahu mengaku melihat anak kecil berkepala botak duduk di bawah meja, tertawa sambil menunjuk ke arah mereka. Suatu malam, anak ketiga Pak Wahyu, si kecil Dimas, terbangun karena mendengar suara rengekan. Ia membuka matanya dan melihat sosok tuyul duduk di atas dadanya. "Akulah, kasih, aku makan." Dimas menjerit sekeras-kerasnya. Pak Wahyu berlari masuk, tapi terlambat. Di leher Dimas sudah ada bekas gigitan kecil yang mengeluarkan darah segar. Anak itu menangis histeris, tubuhnya gemetar. Pak Wahyu benar-benar kebingungan. Ia mencoba mendatangi dukun tempat ia membeli tuyul itu dulu. Namun ketika sampai di sana, ia hanya menemukan gubuk kosong yang hangus terbakar. Konon, dukun itu sudah lama mati mengenaskan, dimakan pesugihan ciptaannya sendiri. Kini, Pak Wahyu sendirian menghadapi teror. Ia tidak bisa mengendalikan tuyul itu lagi. Anak-anaknya semakin ketakutan. Setiap malam Jumat Kliwon, tuyul itu datang, meronta-ronta, menjerit lapar, dan kadang menyerang siapa saja yang ada di rumah. Warga desa pun mulai resah. Banyak yang mengaku melihat tuyul itu mondar-mondir di pekarangan rumah mereka. Bahkan ada yang kehilangan uang secara misterius. Namun, keberanian untuk menuding langsung ke Pak Wahyu hanya terselip dalam bisik-bisik. Semua orang tahu, ada sesuatu yang kelam yang mengikat keluarga itu. Di balik semua teror itu, Pak Wahyu sadar satu hal. Tuyul itu tidak akan berhenti. Ia sudah kehilangan istrinya dan kini anak Kinania terancam. Tapi nafsu serakahnya dulu telah membawa keluarga mereka ke dalam kutukan, dan ia tahu, cepat atau lambat, tuyul itu akan menagih harga yang lebih besar. Malam itu, Jumat Kliwon kembali datang. Udara di desa terasa lebih berat dari biasanya. Angin menderu, dedaunan bergetar seperti ada sesuatu yang lewat. Di dalam rumah Pak Wahyu, suasana sangat mencekam. Pak Wahyu duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Di tangannya ada dupa yang masih menyala. Asapnya menari tipis. Anak-anaknya berempat bersembunyi di kamar, saling berpelukan. Wajah mereka pucat ketakutan. Sejak kematian Bu Yaya, malam Jumat selalu menjadi malam penuh teror. Dan benar saja, tepat tengah malam, suara rengekan itu kembali terdengar. "Lopak, aku lep, kasih aku makan." Suara itu menggema di seluruh rumah, seolah-olah berasal dari dinding, lantai, bahkan langit-langit. Pak Wahyu berdiri gemetar, mencoba menguatkan diri. Ia berteriak, "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Pergi kau, jangan ganggu keluarga kami." Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin menerpa, membuat lampu gantung bergoyang dan akhirnya padam. Rumah menjadi gelap gulita. Dari kegelapan itu muncullah sosok tuyul. Wujudnya kali ini lebih menyeramkan. Tubuhnya lebih besar, kulitnya membiru, matanya merah menyala seperti bara api. Ia berjalan perlahan mendekati Pak Wahyu sambil tertawa cekikikan. "Kau berjanji, aku harus makan. Kalau bukan dia," tuyul itu menunjuk kamar anak-anak, "maka kalian semua akan jadi milikku." Pak Wahyu berlari ke kamar, mengunci pintu dengan cepat. Anak-anak menjerit ketakutan. Dari luar terdengar suara langkah kecil berlari di sepanjang dinding, lalu suara ketukan keras di pintu. "Duk, dag, dag, peka. Aku lapar!" teriak tuyul itu. Tiba-tiba, pintu kamar terhempas terbuka dengan sendirinya. Sosok tuyul masuk, kali ini dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari. Ia langsung melompat ke arah anak sulung Pak Wahyu,
Anak itu menjerit saat lehernya digigit. Darah mengalir deras membasahi baju tidurnya. Pak Wahyu mencoba menarik makhluk itu, tapi cakar tuyul melukai wajahnya hingga tergores dalam. Darah bercucuran. Panik, ia mencoba melawan. Namun tenaganya tidak ada apa-apanya dibanding makhluk pesugihan itu. Satu persatu anaknya diserang. Jeritan mereka memenuhi rumah. Tangisan mereka terdengar memilukan. Anak kedua dan ketiga tersungkur di lantai. Tubuh mereka lemas dengan darah berceceran. Anak bungsu yang masih kecil mencoba lari keluar, tapi tuyul itu lebih cepat. Dengan sekali cakar, perut anak itu terbelah. Pak Wahyu meraung, "Cukup, jangan logi, ambil nyawaku saja." Namun, tuyul itu hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Ia tertawa keras. Suara tawanya bergema di seluruh ruangan. "Kalian semua milik." Dalam hitungan detik, makhluk itu menerkam Pak Wahyu. Tubuhnya dicakar, digigit, hingga robek-robek. Jeritannya begitu panjang, lalu mendadak berhenti. Keesokan paginya, warga desa mendengar suara aneh dari rumah Pak Wahyu. Mereka berkumpul. Sebagian berani masuk. Apa yang mereka lihat membuat mereka syok dan histeris di dalam rumah. Seluruh keluarga Pak Wahyu ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh mereka penuh luka, wajah mereka membeku dengan ekspresi ketakutan. Darah berceceran di lantai, bau anyir menyengat. Yang paling mengerikan, di dinding rumah terdapat koreten-koreten seperti tulisan tangan anak kecil. "Aku lapar, aku sudah kenyang." Sejak hari itu, warung lontong tahu milik Pak Wahyu tidak pernah lagi dibuka. Rumahnya dibiarkan kosong. Banyak orang yang mengaku melihat sosok anak kecil berkepala botak duduk di teras rumah itu pada malam hari, tertawa cekikikan sambil memainkan uang receh. Desa itu tidak pernah sama lagi. Semua orang percaya, pesugihan tidak pernah memberikan kebahagiaan. Yang diberi hanyalah kekayaan sesaat, sebelum akhirnya menuntut tumbal yang paling berharga keluarga sendiri.